Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi, Jos. Jos, luar biasa nih. Banana. Salam banana. Ya, baik, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Bu Sri bahwa hari ini kita sampai kurang lebih jam 10.30 atau lebih dikit lah ya. 10.30. Ya, kalau memungkinkan nanti sampai jam ya mendekati jam 11. Jadi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu yaitu tahapan editing, kemudian setelah selesai editing baru akan kita lanjutkan ke tahapan produksi video gitu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan dengan aplikasi Camtasia. Nah, Camtasia seperti yang sudah coba kita sharekan ke Bapak Ibu, nah itu ada banyak versi ya. Versi 7 ada, 6 ada, 5 ada, 3 juga ada. Silahkan Bapak Ibu mencoba menginstal dulu kira-kira mana yang support dengan laptop Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau yang kemarin yang sudah coba saya install yaitu aplikasi Camtasia seri 6. Itu sudah berhasil dan memang secara fitur ada beberapa tampilan yang berbeda ya dengan Camtasia 2018 atau 2019 gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah proses ya kita untuk membiasakan menggunakan aplikasi itu ya karena menyesuaikan dengan kondisi dari laptop Bapak Ibu itu. Intinya Bapak Ibu dengan aplikasi Camtasia yang coba kita hadirkan meskipun dia adalah versi trial itu hanya berlaku 30 hari, kami harapkan nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan proses editing ya, editing sekaligus nanti melakukan proses produksi video. Begitu ya. Nah, tidak buat teman-teman yang lain yang memang sudah berhasil menginstal aplikasi Camtasia 2019 atau 2018, baik pergunakan saja yang sudah ada itu. Harapan saya nanti video yang sudah berhasil direkam dengan aplikasi Bandicam ini bisa disempurnakan secara kemenarikan sajiannya, mungkin dari si editing ataupun penambahan caption ataupun penambahan transisi dari video itu ataupun mungkin ada musik pengiring yang mau Bapak Ibu hadirkan, nah itu silahkan saja. Jadi pada pertemuan kali ini kita coba memfasilitasi agar video yang Bapak Ibu buat kemarin itu semakin baik gitu ya, semakin bagus secara kualitas. Ya. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita coba mensimulasikan bagaimana kita bisa menerapkan aplikasi Camtasia dalam proses editing video. Ya. Nah, beberapa hal yang akan kita lakukan dalam proses editing video, ya diantaranya yang pertama, Bapak Ibu, kita akan coba memberikan efek transisi dari video itu. Nah, permasalahannya adalah bahwa video Bapak Ibu ini kan sudah merupakan satu kesatuan gitu ya. Artinya untuk memberikan efek transisi itu tidak bisa hanya dengan satu video gitu. Kita harus menggabungkan video yang satu dengan video yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba merekayasa ataupun menyiasati video yang Bapak Ibu buat itu kita split, kita pecah menjadi dua gitu. Ya, kita pecah menjadi dua. Tentunya pada segmen tertentu ya yang dirasa memang penting untuk diberikan efek transisi gitu. Makanya pada segmen itu kita pecah videonya menjadi dua video ya. Nah,
pada video yang sudah dipecah tadi nanti coba kita berikan efek transisi gitu ya, efek transisi. Kemudian kita coba berikan sedikit caption di situ sebagai penanda ya, artinya apa ya? Ada bagian dari video itu yang perlu ditekankan secara substansi gitu misalkan. Kita tambahkan dengan caption gitu ya. Caption, nah itu kita coba simulasikan nanti, kemudian kita akan mencoba memberikan musik pengiring. Ya, musik pengiring. Jadi biar terkesan nanti videonya ini apa ya? Nyaman aja didengar gitu. Jadi kita selain suara Bapak Ibu masuk di sana, kemudian ada juga musik pengiring gitu ya, musik pengiring. Kita kondisikan musik pengiringnya nanti agar volumenya ini tidak melebihi volume dari pemateri gitu. Kita nanti akan turunkan volumenya sehingga suara musiknya itu akan terdengar nanti apa ya, lebih kecil dari suara si penyanyi seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga akan coba menanggapi pertanyaan teman-teman kemarin. Kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana ya caranya menggabungkan video yang ada di rekaman HP dengan video dari slide gitu ya. Nah, nanti coba akan saya simulasikan. Jadi intinya kita perlu aplikasi Camtasia untuk bisa mengcombine atau menggabungkan dua video gitu ya, sehingga nanti dia akan menjadi sebuah video akhir gitu ya. Nah, itu permasalahan permasalahan yang ditanyakan oleh teman-teman kemarin itu. Ada 2 orang peneliti yang menanyakan. Belum saya sempat simulasikan kemarin karena waktunya habis. Nah, nanti di kesempatan setelah kita editing ya, editing yang segmen yang pertama, kita masuk segmen kedua. Di situ saya coba akan simulasikan gitu ya. Nah, nanti di tahapan editing ini juga coba akan kita menghilangkan warna hijaunya ya. Bapak Ibu kan sudah merekam dengan menggunakan green screen ya, kalau ada ya. Nah, nanti kita coba beritahu bagaimana langkah-langkah untuk menghilangkan green screen itu di videonya sehingga nanti seolah-olah tubuh kita ini berada di slide itu gitu, berada di antara slide itu. Padahal sebenarnya ini kan hanya manipulasi ya. Jadi warna di luar bodi kita ini hilang, kemudian kita tempel di sana kan seolah-olah memang kita ada di slide itu, padahal tidak. Gitu. Nah, nanti coba kita simulasi bersama-sama. Kemudian kita juga nanti akan coba mengatur kehadiran musik ini supaya pada segmen tertentu bisa kita tinggikan volumenya karena kita merasa pada bagian itu narasi kita sudah selesai dan kita tinggal memaksimalkan volume musik pengiring di sana sebagai penanda bahwa presentasi kita ini sudah selesai. Kemudian di akhir video ini kita buat volumenya itu menjadi kecil ya, dari besar kemudian kita buat menjadi kecil secara perlahan-lahan sampai tidak ada kedengaran suaranya. Nah, itu akan coba kita simulasikan. Kemudian pada segmen ini juga coba nanti kita sisipkan video yang lain gitu ya. Artinya Bapak Ibu bisa menggabungkan video satu dengan video yang lainnya dengan aplikasi ini. Nanti menjadilah dia video akhir, video tunggal, gitu ya. Baiklah, kita mulai saja ya. Hari ini, karena kemarin saya sudah mencoba menerapkan dengan aplikasi Camtasia seri 6, gitu ya, seri 6 ya. Maka sekarang saya coba mengakomodir teman-teman yang menggunakan Camtasia seri 2019 atau 2018. Ya, oke.
yang mana aja boleh, silahkan pergunakan yang bisa terinstalasi di laptop ini. Baik, saya mohon izin share screen ya. Pak Lukas ini belum join ini, Pak Lukas. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Ya. Bapak Ibu, sudah kelihatan belum Camtasia saya di sana? Mohon responnya. Sudah, Bu. Sudah, Pak Ibu? Sudah, Pak Iwan. Sudah, Pak Iwan. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, sekarang coba kita... 2006. Ini yang 2019, Bapak. 2018, 2019. Ya, ini ya tampilannya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin menambahkan, ini kan aplikasi Camtasia ya. Camtasia ini masih kosongan Bapak Ibu, belum ada filenya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba mengimport video kita dari sini Bapak Ibu. Ya, mengimport video ya. Jadi caranya mengimport video itu kita klik di sini import ya. Di sini ada import kan? Nah, di sini kita klik import media. Ya, oke, import media. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu cari di mana tempat penyimpanan videonya gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat video kita yang kemarin ya. Coba saya lihat di D. Kemudian diklat 2021. Kemudian kita cari multimedia. Oke, coba ini. Ada nggak di sini? Ada nggak? Oke. Multimedia Nagike. Oke. Bentar ya. Video Bandicam coba nih. Oke, coba ini. Ya, misalkan ini ya. Coba ini. Kita buka dulu ya dari Camtasia ini ya. Camtasia saya cari di D. Iklan 2021. Kemudian pelatihan multimedia Nagikeo, kemudian video Bandicam. Oke, video Bandicam. Oke, coba kita klik ini ya. Open. Apa ini dulu? Nanti kalau setelah kita import di sini akan muncul. Nah, seperti ini, Bu. Nah, ini udah kelihatan ya. Ketika kita sudah selesai mengimport, harusnya di sini akan muncul videonya. Nah, ini yang videonya ini ya. Nah, langkah selanjutnya, video yang sudah berhasil diimport di media bin ini, kita tarik Bapak Ibu. Kita klik ini, tarik, bawa ke bawah ya, tarik, tahan, taruh di sini Pak. Di track 1 ini. Ya, taruh di sini. Ya. Nah, jika media ini sudah berhasil ditaruh di track 1 ini, pasti di bagian gambar ini ya, di preview-nya ini akan hadir Bapak Ibu videonya. Ya, ini hadir videonya. Di sini bisa kita play, bisa kita percepat atau kita mainkan videonya itu seperti apa ya. Caranya kita klik yang tombol segitiga ke kanan ini ya, kita klik. Pembuatan video pembelajaran. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran ini. Pada indikator keberhasilannya, yang pertama,
Baik, nah itu secara preview Bapak Ibu. Nah kita bisa mengatur maju mundurnya itu dengan mengeklik ini Bapak Ibu. Ini seperti timeline ya. Jadi setelah kita maju maka akan diarahkan ke setiap segmen dari video ini. Ya. Jadi ibaratnya ini adalah timeline-nya. Timeline itu adalah apa namanya? Barisan waktunya ya, barisan waktunya selama durasi video itu. Jadi kita bisa menghapus timelinenya sesuai dengan keinginan kita. Pada detik keberapa kita akan coba berikan semacam penyisipan ataupun kita berikan split dan sebagainya. Ini bisa kita atur dengan menggunakan timeline. Timeline itu yang ini Bapak Ibu ya. Ini kita klik. Kalau ini diklik otomatis di previewnya ini juga akan berpindah ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, untuk mempercepat proses perpindahan, ya, mempercepat proses perpindahan timeline ini, kita dibantu dengan tombol zoom, Bapak Ibu. Nah, ini namanya tombol zoom. Ya, tombol zoom ini bisa diperkecil, bisa diperbesar ya. Kita perbesar ini, berarti ini zoom ya diperbesar lagi ya. Kita akan melihat Bapak Ibu, ketika kita klik tambah, berarti di sini timeline-nya itu renggang-renggang. Renggang-renggang. Kalau kita kecilkan, nah dia akan semakin dempet gitu ya, semakin dempet gitu ya. Nah, fungsi daripada tombol zoom ini tidak lain adalah untuk memperlihat secara lebih detail setiap rekaman yang ada di timeline itu. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, di sini seperti ada frekuensi ya. Nah, jadi suara saya ini sudah terekam oleh apa namanya? Terekam di media ini ya. Dia terlihat berupa frekuensi naik turun ini ya. Nah, untuk memperbesar, untuk melihat secara lebih detail pada bagian mana masih terdapat kekosongan, itu bisa kita lihat dengan mengeklik tombol plus ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat pada bagian ini, Bapak Ibu. Ya, saya beri tanda ya nih, arahkan timeline-nya ke sini. Bagian ini ya, sampai bagian ini masih ada gap, masih ada kekosongan. Jadi ibaratnya nih kalau saya ngomong di sini ada jedanya, saya tidak ngomong pada bagian ini, ya sehingga suara saya tidak masuk di sini, gitu ya. Nah, jika dirasa bagian ini perlu dihilangkan, nanti kita bisa menggunakan menu cut di sini ya. Di sini ada fitur cut ya. Jadi kita pilih dulu slide yang akan mau kita hilangkan. Ya, misalkan kita klik dulu ya. Ini kan kita arahkan dulu nih ke sini. Coba lihat. Kita klik di sini. Nah, kosong kan? Nah, oke. Kita ini Bapak Ibu, sebelum kita memastikan untuk mengekat ataupun memotong segmen video itu, pastikan dulu kita preview ya, preview apakah ada segmen penting nggak yang ada dalam apa namanya area yang kita mau cut itu. Kalau memang ada segmen yang penting, jangan di-cut buru-buru ya. Tapi kita lihat dulu nih ke kanan. Ini kita geser dulu, Pak Ibu. Kita geser ke kanan. Nah, kita melihat di situ ada segmen penting ya. Meskipun tidak ada suara di sana, tetapi di situ ada segmen penting di mana terjadi transisi Bapak Ibu dari slide 1 ke slide yang kedua. Sehingga kita jangan nge-cut bagian sana gitu ya. Berarti kita majukan dulu, kita pilih pada segmen yang memang dirasa apa namanya bisa kita cut. Oke, dari sini. Oke, ini sudah. Nah, dari sini kita melihat bahwa sudah tepat posisinya. Dari sini kita mulai mengekatnya ya. Berarti kita pastikan sudah dari sini, kita klik, kemudian Bapak Ibu melihat di sini ada yang tombol merah ini ya. Tombol merah ini kita tarik ke kanan Bapak Ibu. Tarik ke kanan sepanjang ini ya. Oke, sepanjang ini. Jangan sampai kena yang ada frekuensinya ini, yang naik turun ini. Jangan sampai kena. Kita geser sepanjang ini ya. Ya, berjeda sedikit lah sampai sini ya. Setelah itu, setelah kita pilih yang area sepanjang timeline ini, baru kemudian kita klik kanan, baru cut. Nah, seperti itu.
Ya, nah, cut. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Kita play. Ya. Artinya setelah kita mengekat area slide yang kosong tadi, berarti sekarang yang space itu atau jarak yang kosong tadi itu sudah hilang. Jadi terkesan nanti kita saat narasi itu pun lancar, itu kan? Karena kita melihat di sini ya, kita ketika mainkan di sini ya, hanya perlu waktu sedikit saja. Jadi hanya perlu jeda sedikit saja dari timeline ngekat tadi ke suara narasi yang kita munculkan. Coba kita lihat. Oh iya kan, gitu kan? Nah ini juga bisa kita atur Pak Ibu. Coba dilihat di sini ya. Ketika kita tarik ini timeline ke kanan Bapak Ibu. Nah sampai sini ya. Bapak Ibu bisa melihat dari sini sampai sini ini tidak ada suara sama sekali nih. Ya, indikasinya bisa kita lihat dari tidak adanya frekuensi di sana ya, naik turunnya. Nah, tetapi setelah kita play, ternyata pada bagian ini ada transisi, ada animasi yang mau dihadirkan. Ya, karena ada animasi yang dihadirkan, maka kita mengurungkan niat kita untuk mengekat sembarangan dulu. Jadi yang kita cut itu hanya sepanjang di situ memang tidak ada animasi dan di situ dirasa perlu dihilangkan karena vakumnya terlalu lama gitu ya. Kita tarik ke kanan nih sepanjang ini, tarik ke kanan ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini, nah mulai dari sini, nah, ya mulai dari sini memang sudah tidak ada animasi yang lain lagi kan? Kan ini terakhir. Nah, coba lihat. Oke, ini terakhir sudah. Nah, mulai dari sini ya, tidak ada animasi yang lain. Maka kita pastikan kita sudah berani mulai mengekat, memotong ya. Dari sini Bapak Ibu, kita taruh di sini ya. Kemudian kita arahkan yang warna merah ini ya, yang di sebelah kanan ini kita arahkan ke kanan. Ya, arahkan ke kanan sampai sini dah ya, sampai sini ya. Sampai sini, kemudian saya klik kanan lalu cut. Nah, ini tahapan editing. Ya. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran ini. Pada komunikasi keberhasilannya, yang pertama, peserta dapat menjelaskan. Oke, coba dilihat dari sini. Coba kita mundurkan dari sini. Oh, ini biarkan saja. Karena setelah kita preview di sini memang meskipun tidak ada suara, tetapi di sini ada animasi yang memang sangat penting untuk dihadirkan. Sehingga saya tidak akan mengekat bagian ini ya. Oke, coba kita lihat ke halaman berikutnya. Yang pertama, yang kedua, menjelaskan kelebihan media video pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan untuk video pembelajaran dan langkah-langkah pembuatan video pembelajaran dan terakhir membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran ini. Baik, kita mulai dari pengertian video pembelajaran. Video dapat diartikan sebagai suatu media yang didukung otomatis dengan mengedepankan prinsip pembelajaran. Oke, jika Bapak Ibu merasa pada bagian ini ada jeda kan, coba kita lihat. Nah, oke. Oke, kita mulai dari sini ya. Nah, dari sini kita merasa penting untuk dilakukan pemotongan gitu ya, karena di sini ada segmen yang tidak penting gitu ya. Maka biar jedanya tidak lama, maka kita potong aja yang jeda ini kan. Nah, potong sampai sini, kemudian kita klik kanan lalu cut. Ya. Dengan mengedepankan prinsip pembelajaran dan kontennya sesuai dengan ilmu. Oke, ini juga kalau Pak Bu merasa di sini ada, ini kan apa namanya, agak kosong ini. Nah ini kan, oke dari sini kita cut sampai sini Pak Bu, sampai sini, cut.
Ya, coba kita lihat. Pelajaran dan kontennya sesuai dengan itu. Video ini dibuat dengan tujuan untuk. Nah, di sini kita melihat masih ada jeda banyak ya. Coba kita lihat. Video ini dibuat dengan tujuan. Ya, oke. Berarti dari sini anggap dari sini aja ya, jangan terlalu mepet. Ya, kita beri jarak sedikit sini ya, biar tidak terlalu jauh vakumnya itu ya. Kita klik. Oke. Video ini dibuat dengan tujuan untuk membuat pencapaian tujuan belajar. Ya. Coba kita play. Pencapaian tujuan belajar. Adapun kelebihan dari. Nah, ini kita bisa melihat Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ini pelan-pelan. Nah, di sini kan terjadi transisi di sini nih. Terjadi transisi ya. Ya, transisi terus. Ya, sampai sini. Oke, sampai sini. Nah, setelah sampai sini kan masih ada jeda nih sampai di sini ya. Kita tarik nih sampai di sini. Ya, ada jeda nih, ya, vakum. Jadi kita tidak ngomong apa-apa di situ. Nah, itu yang mau kita edit ya, kita hilangkan segmen itu ya. Ya, caranya kita blok tadi sampai sana, kemudian kita cut. Oke, jadi sekarang sudah hilang segmen itu ya, sudah hilang. Kita play coba. Adapun kelebihan dari media video pelajaran yang pertama, efektif dan efisien. Kedua, dapatkan pengalaman belajar yang baru. Ketiga, mudah dimengerti dan mendukung pembelajaran aktif. Kita lanjut ke unsur-unsur video pembelajaran. Beberapa unsur video pembelajaran di antaranya adalah teks, gambar, suara, dan animasi. Kriteria video pembelajaran. Nah, ini stop dulu. Video pembelajaran. Oke, kita stop dulu ya. Kriteria video pembelajaran yang efektif. Video pembelajaran dikatakan efektif jika yang pertama fungsinya untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga, adanya strategi belajar secara efektif dan hasil dari. Nah, Pak Ibu bisa melihat di sini. Kita kan sudah melihat nih ada transisi ya, coba lihat transisi straight, kita ke kanan, tekan dulu ya, kanan, transisi ini, transisi, oke, nah sampai di sini Pak Ibu, oke ini transisi udah jalan nih Pak Ibu, tapi ternyata di sini lumayan vakumnya agak lama nih ya, vakumnya agak lama di sini nih, kita klik kanan nih, tarik sampai sini ya, lalu cut ya, klik cut. Oke, gitu ya. Secara teknik gitu ya. Langkah-langkah membuat video belajar. Beberapa langkah-langkah yang harus dipahami dalam membuat video belajar. Yang pertama, setelah workflow, kemudian menentukan style, menyiapkan script dan storyboard, menyiapkan aset audio visual, melakukan rekaman atau recording, dan melakukan editing dan publishing. Selesai, tekan F. Nah, oke. Ini kan ada kata selesai nih. Selesai, tekan F. Nah, oke di sini ya. Nah, oke di sini kita sekarang apa namanya? Kita hapus di sini ya, karena ini kan bagian dari proses. Jadi prosesnya tidak perlu dihadirkan di sini. Karena apa? Karena video itu yang penting hasilnya gitu ya. Nah, ini kan ada proses yang nyangkut, bagian proses yang nyangkut. Nah, ini perlu kita hilangkan gitu ya. Caranya klik kanan cut di sini. Oke, itu. Ya. Nah, ini videonya sudah berhasil. Coba kita lihat yang kanan yang pertama dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau kita kembali ke kiri, ya artinya kita geser timeline ke kiri kan lumayan lama ini. Karena apa? Karena ini zoom-nya saya buat lebih besar ya. Makanya agar cepat proses, agar timeline ini kembali ke halaman awal, kita kecilkan aja zoom-nya ini ya. Kita kecilkan. Oke, segitu. Nah, ini baru kita tarik ke sini biar cepat ya.
Setelah itu baru kita besarkan lagi nih. Oke, ya. Oke. Coba kita lihat sekarang di bagian depan. Pembuatan video pembelajaran. Coba kita lihat di sini. Kita tarik pelan-pelan. Oke, kompetensi dasar, oke. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran ini. Adapun indikator keberhasilannya, yang pertama, peserta dapat menjelaskan pengertian video pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan kelebihan media video pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan unsur video pembelajaran. Dan langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Nah, ini juga dan langkah-langkah ini ya. Dari sini kan kayak terpatah-patah suaranya ya. Coba kita play. Dan Nah, ini kan agak patah-patah suaranya ya. Jadi ini bagian ini kita klik kanan kan. Oke, ini tahapan editing ini ya. Oke. dan langkah-langkah pembuatan video pembelajaran yang terakhir membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran itu. Ini topik, ini kayaknya tadi topiknya dari sini padanya masih ada jeda kayaknya. Topik pada Nah, ini kan biar nanti terkesan kita lancar, kita klik aja bagian ini, kita hapus bagian ini ya. Ini tahapan editingnya. Coba kita klik. topik pada mata pelajaran itu. Baik, kita mulai dari pengertian video pembelajaran. Video dapat diartikan sebagai suatu media yang ditujukan otomatis dengan mengedepankan. Oke. Kira-kira sampai situ bagaimana, teman-teman? Itu baru menghilangkan segmen. Ya, menghilangkan segmen video ya. Menghilangkan segmen video. Sekarang kita lanjut ke tahapan segmen video. Sekarang menyisipkan musik. Ya. Pak Asti Mahmud, Yosali Siti Hadijah, Siti Madenia, Kusma Yawati, Rosalina Diu, Bunyamin Ahmad. Kelihatan ini, kemana ya? Ya, baik. Oke. Suaranya. Baik. Ibu masih di sana ya? Kirain ngantuk ini, Bu. Ya, baik. Pak Bunyamin kayaknya juga masih di sana ya? Oke. Baik, sekarang coba kita akan lanjut ke ke editing selanjutnya ya. Oke. Kita masuk ke editing selanjutnya. Ya. Anggap ini Bapak Ibu, kita editing yang pertama yaitu kita menyisipkan apa tadi? Kita menghapus segmen-segmen yang dianggap tidak penting, sudah selesai gitu ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan penyisipan suara. Ya, penyisipan suara. Kita bisa menggunakan di sini menu library Bapak Ibu. Caranya ya, kita klik library ini. Ya, kemudian di sini ada musik track. Ya, musik track ini ya. Ini kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa jenis musik yang ingin kita pergunakan Bapak Ibu. Misalkan ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, itu mungkin terlalu
apakah ini yang mau dipakai. Kalau mau, ya berarti sekarang yang ini diklik ya, diklik, ditahan, kemudian kita taruh ke bawah nih. Kita bawa di sini. Ya, kita taruh di track kedua ya. Taruh di track kedua. Oke. Kemudian coba kita play. Pembuatan video pelajaran. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat membuat video pelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran ini. Pada pengisian bulannya, yang pertama, peserta dapat menjelaskan yang kedua, menjelaskan kelebihan media video pelajaran. Yang ketiga, menjelaskan video pelajaran. Dan langkah pembuatan video pelajaran dan terakhir membuat video pelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran. Baik, kita mulai dari pengertian video pelajaran. Baik, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa suaranya terlalu tinggi ya. Ya harapan kita sih nanti suaranya itu biar biar tidak sampai mengalahkan suara dari si pemateri gitu ya. Maka suara musiknya kita kecilkan aja Bapak Ibu. Ya, ini kita klik musiknya ya. Ini musiknya, ini kita tarik turun ke bawah. Tarik ke bawah, turun. Ya, ini ya. Nah, coba kita play dari awal ya. Kita kecilkan. Oke, ini kita tarik. Pembuatan video pelajaran. Apakah ini dirasa terlalu besar juga? Ini kecilkan lagi ya. Oke. Pembuatan video pelajaran. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran ini. Pada indikator keberhasilannya, yang pertama, peserta dapat menjelaskan bagian. Oke, ini ya. Nah, ini bagian dari penyisipan suara gitu ya. Jadi kita bisa menyisipkan suara musik dengan menggunakan menu library ini. Nah, kita bisa memilih jenis musiknya apa gitu. Kemudian setelah kita masukkan musiknya di sini, kita bisa mengatur tingkat volumenya. Nah, sekali lagi tingkat volume musik ini dikondisikan agar tidak sampai sama ataupun melebihi dari volume si penyaji ya, sehingga nanti tidak mengganggu pesan yang mau disampaikan gitu ya. Jadi kondisinya dibuat minim aja. Jadi ibaratnya musik pengiring gitu ya. Jadi suaranya itu kita buat lebih kecil daripada suara si penyaji. Gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, itu tahapan editing Bapak Ibu. Tahap editing dari video yang kita buat di Bandicam. Bapak Ibu kalau merasa ada bagian dari video ini yang perlu ditambahkan efek transisinya seperti itu ya, kita bisa mengatur dengan menggunakan menu split Bapak Ibu. Jadi kita pecah videonya menjadi dua gitu misalkan. Ya, kita pecah video menjadi dua, kemudian di sana kita tambahkan animasinya. Kita coba lihat kita di track 1 Pak Ibu. Di track 1 ini. Pembuatan video pelajaran. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat. Coba Ibu lihat, di sini kan ada transisi nih ya. Biar terkesan video kita ini bagus gitu kan. Ya, artinya kita bisa menyisipkan efek transisi di sini ya. Kita trik transition-nya di sini ya. Nah, taruh di sini ya Pak Ibu. Taruh di bagian depan ini ya, kemudian kita play. Pembuatan
video pembelajaran. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran ini. Adapun kita konfigurasi nilainya. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan yang yang kedua, menjelaskan kelebihan media video pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan untuk video pembelajaran dan langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Dan terakhir, membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran. Baik, kita mulai dari pengertian video pelajaran. Video dapat diartikan sebagai, Coba kita naikkan slide kita majukan ya. Majukan. Oke, siapa tahu Pak Ibu merasa di bagian ini kita mau kita tambahkan transisi yang lain mungkin ya. Pak Ibu merasa di sini penting saya tuh harus memberikan animasi transisi yang lain gitu ya. Maka kita tarik aja nih timelinenya ini ke arah yang kita maksud ya. Misalkan di sini. Kemudian kita klik split di sini Pak Ibu, split. Ya. Kita klik split. Nah, gitu kan? Nah, seperti yang Pak Ibu lihat, ketika kita mau klik split, maka ada dua video di sini Pak Ibu. Ya. Ini jangan lupa diklik juga ya. Bentar dulu. Oke, ini jangan lupa diklik dulu juga. Ini diklik ya. Ini kita klik ya. Mohon maaf tadi. Ini juga kita split Bapak Ibu. Ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat ada dua segmen ya. Ini video 1, ini video 2 ya. Ini video 1, ini video 2. Nah, kita maunya nih menyisipkan transisi di antara dua video ini ya. Ya, caranya sama. Jadi tinggal kita pilih transisi di sini, transisi. Kemudian kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita pilih yang ini misalkan ini. Atau yang mana? Silakan. Bapak Ibu ingin yang mana? Misalkan Bapak Ibu ingin yang ini. Ini kita tarik aja Bapak Ibu ya. Kita tarik, kita pilih ini ya. Kita pilih salah satu ini. Nah, ini misalkan ya. Kemudian kita bawa ke sini Bapak Ibu. Ini taruh di sini. Ya. Sekarang coba kita arahkan ke sana ya. Kita play coba. Play. kedua, dapatkan pengalaman belajar yang baru. Ketiga, mudah dimengerti. Ya, Dan gitu. mendukung pembelajaran. Itu ya. Jadi kita lihat di sini ada semacam transisi ya, transisi di sini. Belajar yang baru. Nah, gitu ya. Mudah dimengerti. Dan mendukung pembelajaran. Kita lanjut ke unsur video pembelajaran. Nah, di sini jika mau ditambahkan lagi Bapak Ibu, boleh. Ya, caranya tinggal sama seperti tadi ya. Kita klik di sini Bapak Ibu, klik video yang ini. Kita arahkan timelinenya di bagian mana yang mau di-split gitu kan. Kemudian kita di sini klik split. Ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, video yang tadinya 1 ini menjadi 2 gitu kan. Ini video 1, ini video 2. Nah, makanya sekarang kita terapkan transisinya di antara dua video itu. Gitu kan? Nah, kita misalkan memilih sekarang yang ini ya. Kita tarik ini. Kita taruh di sini. Taruh di sini ya, biar sampai ada warna hijau ini ya. Kita klik, baru kita play. Kita lanjut ke unsur video pembelajaran. Beberapa unsur video pembelajaran di antaranya adalah teks, gambar, Ya, oke. teknik, dan edisi. Kedua, dapatkan pengalaman belajar yang baru. Ketiga, mudah dimengerti dan mendukung pembelajaran. Kita lanjut ke unsur video. Baik. Jangan lupa Bapak Ibu ketika kita men-split, pastikan yang atasnya juga ikut kena ya. Kayak tadi itu yang ini kan. Ini dia kan. Ini diklik, kemudian ini. Ya, jadi dua segmen video ya. Dua segmen video yang
dipecah ya. Jadi bagian atas sama bawahnya itu ikut dipotong gitu ya. Nah, oke, silakan saja. Ini misalkan taruh di sini boleh. Ya. Oke. Ini pembelajaran. Kita lanjut ke unsur-unsur ini pembelajaran. Beberapa unsur ini pembelajaran. Nah, itu cara apa namanya tadi memotong video, kemudian kita menyisipkan splitnya. Ya, kita menyisipkan transisinya. Baik, sampai di sini kira-kira untuk tahapan ini bisa. Ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Kita akan lanjut ke proses editing selanjutnya. Kita akan apa namanya? Mencoba. Tadi sudah menyisipkan gambar, sudah menyisipkan apa tadi? Transisi sudah, memotong sudah, menghilangkan segmen video sudah, kemudian membuat suaranya supaya menjadi kecil sudah. Nah, oke. Sekarang coba kita lanjut ke penyisipan, misalkan ya, kita mau menyisipkan sebuah teks misalkan ya. Teks. Kita lihat dulu Bapak Ibu di bagian mana yang mau kita sisipkan teksnya. Coba kita lihat. Kita melihat ya. Coba kita mundurkan. Nah, mungkin di sini aja. Oke, coba kita lihat, kita mundurkan dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ini saya sudah terlanjur menyisipkan ini ya. Mohon maaf, dari sini ya. Nah, ini sudah terlanjur ada gambar ini ya. Maka kita bisa menghilangkan gambar ini Bapak Ibu. Kita bisa menyisipkan tulisan, terus kita menyisipkan sebuah background, kemudian di dalamnya ada tulisan ya, biar gambar ini bisa kita tutup ya. Caranya kita masuk ke annotation ya. Jadi kita menyisipkan tulisan itu lewat annotation. Kita klik ini, bisa kita tambahkan ini Pak Ibu. Tambahkan mungkin ya ini mungkin ya. Nah, tambahkan di situ ya. Tambahkan di situ. Ya, bisa dikecilkan nih. Biar tulisan gambarnya tidak nampak. Nih, saya tarik ke bawah sini biar bagus. Nah, ini misalkan. Kita tambahkan sekarang teksnya di sini. Teksnya apa misalkan? Kita backspace dulu. Misalkan teksnya adalah kriteria video. Oke, misalkan gitu ya. Oke, ini silakan diatur aja mengenai besar kecilnya itu silakan diatur. Kita juga bisa membuat dia menjadi garis bawah atau tidak, silakan. Regular ataupun bold, ataupun kita buat menjadi italic, silakan saja. Oke, setelah itu bisa kita kecilkan ya, ini kecilkan sedikit ya, biar tidak terlalu keluar dari slide kita. Dikecilkan dikit. Intinya nanti slide ini apa ya? Video kita ini nanti gambar tulisan yang kita buat ini tidak akan mengganggu konten video kita. Oke.
Ya, itu ya. Coba kita lihat play sekarang ya. Oh, ada gambar di situ masih ya. Kita lanjut ke unsur video pembelajaran. Beberapa unsur video pembelajaran di antaranya adalah teks, gambar, suara, dan animasi. Nah, ntar dulu. Bapak Ibu, coba lihat pelan-pelan. Nah, ini masih ada muncul gambar di sini. Nah, oke. Mungkin kita bisa mengatur sekarang gambarnya nih. Kita geser aja ke kiri dikit. Nah, mungkin dari situ ya. Atau terlalu jauh. Kita geser dikit aja. Oke, coba. Ya, gitu ya. Kriteria video pembelajaran efektif. Video pembelajaran menggunakan efektif video. Yang pertama, Nah, silakan coba Ibu lihat di sini ketika saya ngeklik di sini ya. Klik di sini. Saya bawa mundur ya. Nah, ini video pembelajarannya hanya munculnya sampai di sini saja. Padahal saya kepinginnya video pembelajarannya itu lebih. Ya, coba dulu, kita tahan dulu. Sampai ke sini ya, sampai ke sini biar tetap muncul. Oke, coba sampai sini. Ini biar muncul tetap sampai ke situ, tarik aja sampai sini ya. Oke, maka dia akan muncul Bapak Ibu. Coba lihat. Ini antaranya adalah teks, gambar, suara, dan animasi. Kriteria video pembelajaran efektif. Video pembelajaran menggunakan efektif video. Yang pertama, fungsinya untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga, adanya strategi belajar secara efektif dan materi. Langkah-langkah. Nah, jika misalkan Bapak Ibu merasa ini cocoknya untuk tulisan ini dilanjutkan aja munculnya sampai di sini misalkan ya. Sampai di sini misalkan ya. Oke, sampai mana dia? Sampai sini. Oke, sampai sini ya. Caranya sama Pak Ibu. Kita klik dulu sampai sini. Ya, kita tarik ini ya, klik. Tarik sampai sini ya. Nah, gitu ya. Maka kemunculan videonya itu akan sampai selesai. Pak. Kriteria video pembelajaran efektif. Video pembelajaran menggunakan efektif video. Yang pertama, fungsinya untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga, adanya strategi belajar secara efektif dan materi. Langkah-langkah membuat video belajar. Oke. Nah, ini kan masih kriteria. Oke, saya kira nih sampai sini ini udah betul nih. Ini betul, tapi ini yang gantinya bukan kriteria lagi. Ini kita ganti langkah-langkah ya. Berarti ini sampai di sini aja. Oke. Sampai sini. Oke, kita cut nih ya. Oke, ini kita copy sekarang Pak Ibu. Ini kita copy, Ctrl D. Mau nggak dia? Nggak mau ya. Copy coba. Copy, paste di sini. Mau nggak? Oh, paste mau. Oke, kita tarik ini. Red. Coba kita play. Langkah-langkah membuat video belajar. Oke, ini kita klik ini kita ganti ya. Klik 2 kali, berarti ini langkah. Oke, langkah. Ya, coba kita play. Terus yang ketiga, adanya strategi belajar secara efektif dan materi. Nah, langkah-langkah membuat video belajar. Beberapa langkah-langkah yang harus dipahami dalam membuat video belajar. Yang pertama, adalah kurikulum, kemudian menentukan style, menyiapkan skrip
dan storyboard. Baik. Jika misalkan pada segmen ini sudah kita sisipkan tulisan juga sudah, berarti kita menganggap elemen-elemen yang diperlukan di pembuatan video ini dirasa cukup, gitu kan? Nah, sekarang Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah mungkin mengedit dari sisi musiknya sedikit ya, biar siapa tahu nih Bapak Ibu merasa kita perlu nih menyisipkan outro lah, anggap nih outro itu kayak apa ya, kayak penutupnya gitu ya, penutupnya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti cari di YouTube, banyak sekali tentang video-video outro ya. Ada yang intro, ada yang outro gitu ya. Nah, misalkan nih saya tambahkan sedikit tentang yang outro. Saya sisipkan di sini di media ya. Saya ketik import lagi. Saya import nanti di D 2020 bulan Juni ini, sini ada outro. Oke. Nah, di sini ada video outro. Saya sisipkan di sini satu aja ya untuk contoh. Ya, ini dia outro-nya sudah ada ya. Maka sekarang saya tarik outro ini, saya taruh rencananya di belakang video ya. Ini saya tarik, saya taruh di sini. Oke, saya taruh di situ ya. Oke. Coba kita lihat sekarang. Recording dan melakukan editing dan publishing. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat sekali lagi. Buat pembelajaran. Yang pertama adalah intro, kemudian menentukan script style, menyiapkan script dan storyboard, menyiapkan aset audio visual, melakukan rekaman atau recording, dan melakukan editing dan publishing. Oke. Nah, itu saya anggap sudah selesai ya. Nah, oke, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan pada kali ini. Ya, jika kita sudah selesai Bapak Ibu selesai mengedit gitu kan, kita sudah selesai mengedit, maka selanjutnya kita lanjut ke proses produksi video. Ya, produksi video. Ya. Jadi langkah-langkahnya, alangkah baiknya ini disimpan dulu sebagai sebuah proyek ya. Jadi sehingga kita bisa memanggilnya sewaktu-waktu. Siapa tahu kita perlu file mentahnya, kemudian kita edit sedikit, kemudian produksi lagi gitu kan. Jadi lebih gampang. Jadi kita tidak banyak lagi pekerjaannya. Kita simpan dulu dengan project yang berbeda, nama project yang lain ya. Kita simpan dulu file save as ya. Ini kan projectnya ini, misalkan namanya latihan membuat video pembelajaran. NaGQ. Oke. Ini latihan membuat video pembelajaran NaGQ. Ini saya simpan di pelatihan NaGQ ya. Ketika 2021 pelatihan NaGQ. Oke. Saya simpan. Baik, sekarang kita lanjut ke tahapan produksi video. Ini kita anggap sudah selesai pada tahapan editingnya. Sekarang kita lanjut ke tahapan produksi video. Caranya klik share, local file, ya, pilih custom, ya. Bapak Ibu kalau ingin lebih cepat, kita pilih di sini yang up to 720p aja ya. Kita klik ini biar lebih cepat, kemudian kita klik next. Kemudian kita namanya latihan membuat video NaGQ, kita taruh tempatnya di mana namanya, di Cloud 2021 NaGQ. Oke, ini kita simpan ya, sip ya, lalu finish. Nah,
Artinya sekarang proses produksinya lagi berjalan. Kita harus menunggu sampai tahapan renderingnya ini mencapai 100%. Seperti yang terlihat di sini tahap renderingnya sudah berjalan ya, sudah merangkak ke 33%. Kita tunggu sampai 100% ya. Oke. Oke. Ini artinya sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita klik finish. Ya, kita klik finish. Ya. Oke. Artinya sekarang video kita ini sudah berhasil diproduksi. Bisa kita panggil videonya Bapak Ibu, yaitu di D. Kita buka ya. Latihan Agikyo. Di sini kita cari D. Ini latihan membuat video pembelajaran Agikyo. Yang ini ya, klik ya. Kita cari yang ini dia. Yang latihan membuat video pembelajaran Agikyo. Kita klik 2 kali. Oke, sekarang coba kita kecilkan. Kita stop share screen dulu. Kita share screen karya Bapak Ibu. Karya Bapak Ibu yang ini tadi. Oke, ini dia. Ya. Ini karya kita ya, yang sudah ada musik pengiringnya, yang sudah ada animasinya tadi. Pembuatan video pembelajaran. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan dapat membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran ini. Pada pemilikan waktu keberhasilannya, yang pertama, peserta dapat menjelaskan yang video. Yang kedua, menjelaskan kelebihan media video pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan. Coba kita play lagi. Membuat video pembelajaran. Ya, yang itu juga otomatis dengan mengedepankan teknologi pembelajaran. Oke, ya. Ini coba kita lihat sampai ini ya. Nah, ini kan kita tadi ada menyisipkan teks ya di sana ya. Oke, ini teksnya muncul di sini. Video pembelajaran menggunakan teks yang pertama fungsinya untuk meningkatkan dalam pembelajaran. Ya, lagi dikit. Dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga, adanya strategi belajar secara efektif dan materi dari langkah membuat video pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut lagi dikit ya. Audit dan melakukan editing dan publishing. Oke, ya. Nah, itu tadi di bagian akhir kita sudah menambahkan atau menyisipkan outro-nya, ya. Nah, silakan Bapak Ibu berkarya, menyajikan sebuah video terbaik tentunya, ya. Intinya kita coba memfasilitasi dengan aplikasi yang tersedia. Saya yakin Bapak Ibu akan lebih mantap nantinya, ya. Nah, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan yang kemarin, ya. Pertanyaan yang kemarin itu yaitu bagaimana ya caranya menggabungkan video yang kita buat di kita membuat video yang kita buat di pakai HP dengan yang kita buat dengan menggunakan PowerPoint. Coba kita gabung, ya. Baik, sekarang saya akan simulasikan ya bagaimana cara menggabungkan antara video yang kita buat dengan HP dengan video yang ada di yang kita buat dengan menggunakan PowerPoint.
Intinya begini Bapak Ibu, prinsipnya adalah penggabungan video dengan video. Jadi video yang dari HP akan kita gabung dengan video yang dari PowerPoint atau Camtasia. Jadi yang pertama kita merekam narasi kita dengan menggunakan HP, ya. Nah, tentunya setelah saat rekaman kita sudah menyiapkan slide-nya yang ada narasinya kan. Oke, itu langkah pertama. Setelah kita selesai merekam dengan menggunakan HP, maka langkah yang kedua adalah kita merekam slide kita, Bapak Ibu. Kita merekam slide kita dengan boleh menggunakan PowerPoint, ataukah kita merekam dengan menggunakan Camtasia. Nah, karena kita sudah belajar Camtasia, maka kita coba akan merekam dengan menggunakan Camtasia untuk slide-nya. Ya, nah sebagai contoh, ya saya simulasikan Bapak Ibu, bahwa saya di sini sudah merekam wajah saya ya. Saya merekam wajah saya dengan menggunakan HP ya. Nah, ini ya. Baik, Bapak Ibu bisa melihat rekaman wajah saya? Mohon responnya. Ini yang ada green screen-nya, kelihatan tidak? Oh ya, lihat. Oh, sudah lihat, Pak. Sudah ya? Lihat, Bos. Nah, ini wajahnya nih. Ini. Ya, ini ya. Mantap ini. Berarti kita harus punya studio sendiri nih di rumah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Saya ceritanya ini membaca slide Bapak Ibu. Saya membaca narasi Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu semuanya Ya. saya membaca narasi ini. Jadi ceritanya ini posisi saya ini menghadap laptop. Ya, tetapi di depan laptop saya itu saya taruh HP gitu. Jadi gini ceritanya. Jadi laptop saya posisinya paling belakang. Di depan laptop saya itu ada HP yang merekam wajah saya. Seolah-olah saya melihat HP, padahal saya melihat laptop sebenarnya gitu. Ngerti nggak? Paham Bapak Ibu ya? Iya. Paham ya? Ya. Nah, ini ya. Baik, ini saya stop share screen dulu ya, stop share screen. Sekarang saya perlihatkan narasi saya, Bapak Ibu. Ini narasi saya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan narasi saya? Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, ini narasi yang pertama ini slide yang pertama. Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh Indonesia yang mendengarkan. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang mari kita lihat dulu apa yang jadi tujuan pembelajaran. Masuk ke slide yang kedua. Ya, ini slide yang pertama. Slide yang kedua, Pak ya. Tujuan pembelajarannya ini. Kemudian masuk ke slide yang ketiga, kita lanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran ya. Begini ini narasinya nih, Pak. Narasinya ini ya. Iya, Pak. Ini slide yang keempat, lanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran. Ya. Nah, terus lanjut ke model. Nah, model ini ya. Nah, ini silakan ini yang saya baca ini. Tinggal saya baca aja ini. Siap ya? Nah, oke, saya stop screen dulu. Sekarang saya perlihatkan slide yang mau saya hadirkan di PowerPoint saya. Tadi itu kan slide untuk narasi. Ya, slide untuk narasi. Sementara slide asli yang akan saya perlihatkan ke Bapak Ibu kurang lebih ini. Ini slide yang asli Bapak Ibu. Kelihatan slide-nya?
Kelihatan, Pak. Nah, ini dia ya. Ini slide-nya ya. Slide 1, slide 2, slide 3. Kan beda Bapak Ibu ya? Ya. Beda. Jadi intinya Bapak Ibu, kita perlu menyiapkan 2 slide Bapak Ibu. Satu slide itu untuk narasi. Ya, narasi itu artinya apa yang mau kita sampaikan. Kan narasi itu kan berarti dia lebih apa ya? Lebih banyak kata-katanya. Kalau slide yang khusus untuk disajikan di PowerPoint dia lebih simple, poin-poin yang gitu ya. Jadi prosesnya gitu. Jadi 2 kali proses perekaman. Jadi nah sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu bagaimana melakukan proses perekaman dengan menggunakan Camtasia. Kita akan merekam slide-nya. Saya kan sudah punya satu video nih untuk video dari HP. Sekarang saya akan merekam yang menggunakan Camtasia untuk slide-nya ya. Jadi kita merekam slide. Oke, Bapak Ibu, kita coba simulasi sekarang bagaimana cara kita merekam slide. Jadi saya siapkan dulu apa namanya yang ini saya siapkan, kemudian saya buka Camtasia saya ya. Oke, saya Camtasianya saya buka dulu. Oke, ini Bapak Ibu, Camtasianya saya buka dulu ya. Saya buka dulu Camtasianya. Saya membuat new project. Oke, kosong ya. Baik. Kita akan membuat project baru. Kelihatan ya, ini kan kosong ini kan. Sekarang kita klik record Bapak Ibu, klik record. Ya. Klik record, nanti tinggal menunggu ininya. Apa namanya? Kita tinggal menunggu keluarnya recordnya ya. Bentar dulu ya. Oke, nah ini sudah keluar recordnya Pak Ibu. Jangan lupa pada bagian record kita di sini klik full screen Bapak Ibu. Kita klik, oke, saya share screen dulu nih. Saya stop share screen dulu ya. Stop share screen, saya hadirkan Camtasia saya. Oke, saya share. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu melihat di sini, jangan lupa nih saya centang full screen. Ya, full screen. Kemudian jangan lupa klik rec. Ya, saya klik record ya. Saya klik record sudah ya. Oke, saya klik record. Terus jangan lupa buka PowerPoint-nya yang tadi ya. Jadi pada saat record saya langsung mulai merekam slide saya gitu ya. Saya klik record. Oke, sekarang saya stop share screen dulu. Sekarang saya hadirkan berarti saya akan hadirkan Camtasia. Oke, saya hadirkan Camtasia. Dan sampai jam 11. Ya, besok dikuatkan lagi.
Ya, saya sudah mulai merecord. Sekarang saya mainkan apa namanya video yang tadi ya. Videonya saya klik, saya play. Kemudian saya hadirkan slide-nya. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat. Oke, sebentar, saya menurunkan lagi dikit. Layarnya tidak kelihatan, Bos. Ya, sebentar ya. Oke, ini saya mundurkan. Sekarang ini saya mundurkan. Orang masih setting Pak Jamal itu keburu-buru. Ya, oke. Let's show. Kelihatan? Belum. Belum. Berarti setelah ini kita harus beli tripod untuk kamera nih. Ya? Setelah ini harus beli tripod untuk kamera. Ya. Panai kopi terus panai itu. Oke, ini sekarang saya share screen ya. Ibu Liza serius mati. Oke, ini coba Anda dulu sebentar. Ini saya share screen ya. Baik, ini saya ulang. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pesan pembelajaran berbasis home. Berarti ini saya share screen-nya adalah saya sekarang share screen tentang video yang ini. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi. Baik, saya mulai ya Pak Ibu ya. Pembelajaran berbasis home. Oke. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang desain pembelajaran berbasis home, mari kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ini. Ada tujuan pembelajaran yaitu yang pertama dapat menjelaskan pembelajaran, kemudian menentukan model pembelajaran berbasis home, kemudian menentukan langkah dalam mendesain pembelajaran, kemudian mendesain strategi pembelajaran berbasis home, dan akhir menyusun RPP pembelajaran berbasis home. Mari kita lanjutkan ke prinsip pembelajaran. Adapun prinsip pembelajaran sesuaikan di atas itu bahwa perspektif fasilitas saya tinggal klik aja ya Pak Ibu ya. Belajar dari berbagai sumber belajar. Oke, saya klik aja. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Ya. Jadi menekankan pada kaidah-kaidah ilmiah dalam memahami sesuatu, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menamakan, mengkomunikasikan. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Kemudian pembelajaran yang terpadu. Selanjutnya pembelajaran menekankan kepada jawaban yang kebenaran. Pembelajaran berbasis
berbasis keterampilan aplikasi. Jadi tidak hanya pada aspek kegiatan pengetahuan saja yang digunakan, aspek keterampilan juga menjadi hal yang sangat penting dapat prestasi selama pembelajaran. Kemudian prinsip yang lain yaitu peningkatan keseimbangan hard skill dan soft skill, kemudian pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, jadi ngatur guru, kasu dan lain-lain, pelajaran yang menerapkan lain-lain. Kemudian pembelajaran yang berlangsung di mana saja, di rumah, sekolah dan di masyarakat. Tinggal diklik-klik aja Bapak Ibu sesuai dengan video yang sudah kita buat ya. Dalam pembelajaran, kemudian pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya. Ya. Yang penting adalah suasana belajar menyenangkan dan menyenangkan. Ya, ya. Baik, mari kita lanjutkan ke model pembelajaran. Untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dan agar peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dan dapat melakukan dan bertindak siswa, maka guru perlu menerapkan model pembelajaran yang dapat memberikan pembelajaran berbasis on kepada peserta didik. Beberapa model yang direkomendasikan dalam kurikulum 2013, yang pertama ada model discovery, kemudian model puzzle, dan ketiga model hybrid. Oke, mari kita ulas yang pertama yaitu model discovery. Usulan 2014 tahun nomor 282 mengatakan bahwa discovery ini adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar dengan menemukan sendiri, memiliki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan sama dengan biasa. Lalu dipelajari berbasis pertemuan, siswa juga bisa belajar dan dianalisis, mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Proses pembelajaran dalam discovery, penyampaian materi tidak lengkap dan menuntut siswa untuk terlibat secara aktif untuk menemukan seluruh konsep dan pemahaman serta prinsip yang ditetapkan. Keterlibatan siswa secara aktif diharapkan dapat memberikan pemahaman. Oke, tekan F10 ya, nggak selesai ya. Pembelajaran discovery Oke. menekankan pada pentingnya pengalaman langsung Oke ya. pemahaman struktur dan materi. Oke, ini sudah selesai kita rekaman. Kita stop dulu. Jadi siswa yang Oke. Oke, stop share screen. Ya, sekarang kita melihat di Camtasia, Bapak Ibu. Saya masuk ke Camtasia ya. Baik. Ya, Pak Ibu bisa melihat di sini di Camtasia kita sudah ada rekaman ya. Oke, sekarang saya stop share screen dulu. Sekarang saya hadirkan ini suara saya masuk ke Bapak Ibu nih. Saya akan hadirkan Masa mukanya Pak Amran lagi nih. Iya, betul di sana, Pak. Ini diatur ya sekarang nih, ya. Soalnya kita bermain share screen jadi agak ribet. Oke, coba kita mulai dari mana nih mulainya? Coba. Sebentar, saya menurunkan lagi dikit. Menurunkan lagi dikit. Ini saya mundur,kan.
kita harus beli tripod kamera, ya. Ya, dari sini Pak, dari sini. Oke, ini saya share screen-nya adalah saya sekarang share screen tentang video yang ini. Oke ya. Oke, ini saya hapus ya dari sini ya. Ini saya hapus, red. Ini saya hapus. Saya cut. Coba nih, coba ulang lagi. Oke, sekarang kita masukkan yang ini Bapak Ibu. Cara di saya gabung ya. Ini saya mundur, saya bawa gini, tarik ke bawah sini. Coba lihat. Oke, sekarang saya buka sekarang saya Salah. Ini saya upload video yang sebelumnya. Saya delete dulu. Ini saya hapus dulu, delete. Saya upload dulu. Tambahkan media ya. Media video dari apa tadi? Video dari rekaman saya Bapak Ibu. Diklat 2021 saya masuk di mana tadi? Di mana dia? Oke, ini desain ini. Saya open. Ntar dulu Pak Ibu, masih ngupload. Jadi ada dua rekaman ya. Jadi yang pertama rekaman slide, yang kedua rekaman wajah. Ntar dulu, ini karena ukuran file lumayan besar, jadi tunggu dulu sebentar. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita tarik ya, bawa turun nih. Taruh di sini ya, di track 2. Taruh di track 2 ya. Coba kita lihat. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita. Coba kita mundurkan dikit nih biar suaranya sama ya. Frekuensinya sama. Kita besarkan dikit Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan. Jadi bisa kita besarkan ya. Ini klik kanan, edit audio dibesarkan nih biar kelihatan suaranya. Jadi bisa kita padukan nanti suara yang di apa namanya? Yang direkaman dengan video dengan slide itu biar sama gitu ya. Coba nih. Salam. Selamat pagi. Nah, ini kurang mana duluan nih? Selamat pagi ya ini nih duluan. Ini kita mundurkan lagi dikit. Coba.
Nah, sudah pas ya. Sudah pas nih bullet timingnya. Oke, sekarang kita hapus bagian depannya, Bapak Ibu. Ini kita klik ini dari sini ya, kita hapus. Oke, nih dari sini kita hapus. Kita taruh sini, kita tarik ke kanan nih, hapus, cut. Oke, sudah pas ini ya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang ini, yang suara dari rekaman dari slide tadi kita silent sekarang ya. Kita silent audio. Jadi murni kita menggunakan suara rekaman dari HP. Ya, berarti ini suara rekaman dari HP ini sudah. Tapi gambarnya gambar slide gitu. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya. Nah, sekarang, tinggal kita atur sekarang, Bapak Ibu, kita klik yang ini. Kita mengatur gambar ini sekarang. Kita atur biar kondisinya ini sesuai dengan slide kita ya. Kita atur. Kita taruh di sini misalkan ya. Oke. Kita bisa perbesar sedikit, jadi ini aja dah, 50% coba. Oke. Nah, itu misalkan ya. Coba kita lihat. Kalau ini terlalu besar bisa dikecilkan ya Bapak Ibu ya, biar enggak bingung. Ini bisa menjadi 50% aja dah. Oke. Ya, coba kita play. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan. Nah, ini di sini kalau dirasa terlalu ini ya kita mundurkan dikit seperti itu boleh, silakan saja. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang desain pembelajaran berbasis HOT. Nah, sekarang kita kita atur sekarang ini supaya warnanya ini hilang hijaunya Bapak Ibu. Kita klik ya. Nih, kita klik yang ini. Ya, warnanya. Kemudian kita cari di sini klik plus more ini ya. More, kemudian kita cari visual effect. Visual effect, kemudian di bagian bawah ini kita cari removing color, remove a color. Kita klik ini. Ya, taruh ke sini. Aplikasikan ke gambar kita. Kita klik video kita ini ya. Nah, kan sudah diaplikasikan di sini kan. Kemudian di sini akan muncul warna hijau ya. Warna hijau ini kita muncul. Nah, sekarang tinggal diklik ini, kita centang ini, kita klik di sini. Nah, gitu ya. Jadi warnanya akan hilang, transparan ya. Oke, kita atur sekarang ininya biar bagus. Nah, seperti itu. Ya, jadi seolah-olah. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang desain pembelajaran berbasis HOT. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang desain pembelajaran berbasis HOT, mari kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dapat menjelaskan prinsip pembelajaran, kemudian menentukan model pembelajaran berbasis HOT, kemudian menentukan langkah dalam mendesain pembelajaran. Kesalahan ngeklik tadi saya. Kemudian mendesain strategi pembelajaran berbasis HOT, dan terakhir menyusun RPP pembelajaran berbasis. Nah, ini Bapak Ibu, biar tidak mengganggu wajah kita di sini. Kalau seperti ini kan mengganggu pesan yang mau disampaikan kan.
Nah, kita atur coba timelinenya, kita atur mundurkan. Nah, oke, dari sini. Ya, ketika terjadi perpindahan transisi ya, dari sini ya. Oke, dari sini, seret. Oke, dari sini. Nah, di sini ya. Sekarang kita bisa men-split Bapak Ibu. Kita split sekarang ya. Kita pecah. Jadi ceritanya ini kita pecah dulu, kita klik. Kemudian ini kita klik juga yang bawahnya. Kemudian di split. Nah, split ya. Jadi dia sudah menjadi 2 segmen yang berbeda. Nah, untuk yang ini, jadi yang video yang setelah ini, berarti ini ya. Berarti ini dia, yang ini ya. Kita klik dulu video yang ini Bapak Ibu, klik. Nah ya, kita klik, nah, arah ke sini ya. Nah, oke. Nah ini sekarang kita pindahkan dia ke pojok kanan. Jadi kita pindahkan dia ke pojok sini supaya tidak mengganggu. Jadi coba kita lihat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu Oke, di situ kita jadinya. yang pertama dapat menjelaskan prinsip pembelajaran, kemudian menentukan model pembelajaran berbasis HOT, kemudian menentukan langkah dalam mendesain pembelajaran, kemudian mendesain strategi pembelajaran berbasis HOT, dan terakhir menyusun RPP pembelajaran berbasis HOT. Mari kita lanjutkan ke prinsip-prinsip pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran sesuai K13 yaitu yang pertama bahwa peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Kemudian peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Jadi tidak hanya belajar dari buku siswa saja. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi menekankan pada kaidah-kaidah ilmiah dalam memahami sesuatu, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalarkan, mengkomunikasikan. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, tidak berbasis konten. Kemudian pembelajarannya terpadu. Nah itu ya, Pak Ibu ya. Nah itu secara prosesnya seperti itu. Coba kita lihat lagi bagian yang lain. Bagian yang lain apakah ada yang tertutupi apa enggak? Coba kita lihat, kita kecilkan ini. Set. Ya, ini kita kecilkan lagi dikit. Kita lihat di apa namanya? Di timeline ini apakah ini kita lihat. Pada bagian ini kita menutupi layar, Pak Ibu. Nah, ini kan kita kan menutupi layar nih. Nah, di sini kita split lagi gitu. Kita split lagi ya, klik. Kemudian split. Nah, kita klik di sini sekarang. Posisinya kita ubah sekarang, kita taruh di sini. Gitu ya. Kusnan 2014. Coba lihat nih. Klik ini ya. Oke, mari kita order yang pertama yaitu model Discover. Oke, kita di sana jadinya munculnya ya. Jadi kita munculnya di sini, jadi tidak akan menghalangi. Paslon nomor 282 mengatakan bahwa Discover ini adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar. Oke, gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi intinya silahkan dilihat di sini lagi terkait posisi kita itu nanti bagaimana, apakah kita kehadiran gambar kita ini mengganggu ataupun menghalangi pesan yang mau disampaikan atau tidak. Kalau memang iya, diatur lagi secara layout biar bagus gitu ya. Gitu ya. Oke, kita anggap di sini sudah selesai ya, sudah selesai. Maka di sini saya cut ini. Tidak akan saya lanjutkan karena saya berasumsi teman-teman sudah memahami alurnya gitu. Ini saya tarik sampai sini, bisa cut ya. Oke, itu ya. Nah, ini proses penggabungan videonya. Jadi
setelah selesai ini tahapan editing, saya asumsinya sudah selesai tahapan editing, besok kita lanjutkan ke tahapan menyisipkan gambar, menyisipkan suara dan sebagainya. Kalau sudah, maka ini bisa langsung kita produksi, ya. Jadi bisa kita langsung produksi. Jadi cara yang produksi kita share local file. Kemudian di sini jangan kita custom ya karena terlalu besar filenya. Kita cari yang 720 aja, 720 pixel. Oke, lalu next. Kemudian kita beri judul latihan membuat video Nage Keo 3. Coba lagi Q3. Oke, ini kita finish, klik finish. Oke, klik finish. Tunggu proses renderingnya ya sampai selesai ya, sampai 100% ya. Tuh. Kira-kira sampai ini paham nggak Pak Ibu? Mohon responnya dong. Insyaallah paham, Pak. Paham ya? Ya, nanti sambil belajar nanti Tapi Pak Iwan di saya sini yang di Camtasia 6 ya. sudah sampai di tahapan itu, tapi untuk kasih hilang background warna hijaunya itu Pak tidak dapat di Camtasia 6 ini. Nah, kelemahannya itu dia. Artinya di Camtasia yang seri baru yang 2018, 2017 itu lagi baru disiapkan ini green screen-nya ini. Ya. Sudah coba Makanya nyari? saya cari-cari nih Pak Iwan, saya bilang ini di more, saya klik Sudah more. coba nyari Pak Anwar. Pak Anwar sudah coba nyari? Ya klik di more tapi nggak bisa Pak. Ya. Ya, sebenarnya ini jadi referensi dulu dah Pak ya. Artinya Ya betul Pak. karya Bapak itu kan sudah bagus ya. Besok nggak tahu nih mau pakai aplikasi ini kan, ya bisa gitu kan. Kita bisa bereksplorasi nanti ya. Eksplorasi memanfaatkan fitur-fiturnya dengan lebih maksimal. Ya. Jadi Saya kemarin sudah coba pakai ini KineMaster Pak. Saya sudah ambil dia punya template-nya, dia punya apa? Bahan-bahannya saya sudah jadikan itu Pak. ya, terus bagaimana Pak? Pakai Dapat? KineMaster. Dapat? Dapat Pak, udah jadi Pak. Woi, mantap. Siap. Tapi saya lagi berusaha untuk pakai Camtasia nih biar bisa Pak. Ya, kayaknya lebih tertantang dengan Camtasia. Ya, siap. Ya, nggak apa-apa. Pak Amran gimana itu? Sudah ngopi? Udah Pak Iwan, cuman saya kemarin nyoba Camtasia, coba recording, tapi suaranya nggak ada. Itu permasalahan di mikrofonnya, Pak. Oh, mikrofonnya di setting Pak? Ya, mikrofonnya Bapak itu yang Oh gitu. sensitifnya ya. Karena kan suaranya nggak masuk, Pak. Padahal Iya, sebenarnya iya. kalau untuk musik suaranya ada Pak ya. Kalau nyetel musik ada suaranya. Ada. Itu permasalahan di mikrofonnya, mikrofon internal laptopnya. Oh gitu Pak. Ya. Berarti kita harus buat 2 rekaman. Ya, boleh. Nanti gini aja, kalau menurut saya memang kalau pakai Camtasia nanti rekaman videonya pakai HP aja kan. Oh iya. Kan suaranya masuk nanti itu kan. Iya. Tapi kalau rekaman slide-nya bisa pakai laptop, bisa. Pakai Camtasia bisa. Nanti Siap. gabungkan Siap. nanti dia, Pak. Ya. Kalau bisa di hari ini Pak Udin itu presentasi
Ini kalau cuman teori, apalagi dari jarak jauh ini kayaknya susah nih Pak Iwan, mohon maaf. Ini harus maksudnya kita sepakat ini kalau nggak Pak Anwar, Pak Panai dipraktekkan dulu, dilihatin dulu. Kalau Pak Ishak itu sama kelasnya sama saya itu, masih kelas terbang. Boleh. Nanti saya share tutorialnya sambil belajar. Ya. Ya, siap. Ya, Oke, jadi untuk sementara. karya Bapak yang kemarin itu kan sudah bagus tuh yang ketiga. Kami belum Ya. punya tripod untuk rekam Pak. Jadi Taruh kalau saat ini mungkin belum bisa maksimal sekali karena terkendala di kesiapan laptopnya, ya enggak apa-apa dulu. Jadi referensi nanti kan kedepannya laptopnya makin bagus. Nanti kan Camtasia yang diinstal pun juga seri yang Ya, artinya pendidikan dasar tentang apa namanya model pembelajaran yang melalui PowerPoint terus dengan aplikasi Camtasia ini artinya sudah kami terima kasih banyak ya, walaupun kami tidak sehebat atau ini ahli maksudnya ini, tapi paling kurang dasar-dasarnya udah paham nih, insya Allah bisa nih Pak. Siap Pak, siap. Hebat Pak Amran. Ya. Lanjut ke Ibu Siti Madania Jeng, kayaknya mau bertanya itu. Jadi Pak Hieronymus nggak nongol ya hari ini? iya kayaknya beliau lagi sibuk itu Pak. Oh, ikut penguburan kali, ikut penguburan yang meninggal Iya. kemarin. Dengan error di tempat Pak Nimus. Ya, Pak baik. Fred. Nah ini nih share screen ya, share screen ya, oke. Oke, ini Pak hasil karya kita ya tadi. Kelihatan Pak? Ya. Oke. Kelihatan ya Bu? Ya, kelihatan. Ini karya kita ya yang tadi ya. Ini kita coba play. Pak Iwan nanti bisa apa nih kasih masuk Camtasia terbaru di apa e-learning kita Pak? Oh iya. Ini besar ukuran filenya Pak. Ya insya Allah ini komputer di sekolah bisa ini. Oke siap ya. Baik. Baik, Bapak Ibu kurang lebih itu dulu ya. Ya, saya kira cukup karena ini sudah lewat juga. Nanti silakan lebih banyak mencoba di rumah gitu ya. Jadi aplikasi yang ada dimaksimalkan aja dulu. Dan besok jangan lupa karyanya sudah selesai dibuat dan dikumpul ya. Dikumpul nanti akan ada informasi lanjutan dari kami dan panitia gitu. Saya kira cukup dulu Pak Ibu ya. Cukup dulu ya. Terima kasih Pak Iwan. Jadi karyanya itu semampunya aja Pak Iwan ya, maksudnya yang jadi gitu pokoknya nanti kan ya tidak sampai nggak 100% tapi karyanya ada gitu, artinya setidaknya sudah diuji coba, dimulai gitu Pak Iwan ya.
Ya. Apapun karyanya akan kami hargai. Siap. Jadi intinya yang penting kita sudah berproses. Jadi kan yang nanti setelah ini kan bisa dibuat video-video yang lain ya Pak. Video-video yang baru ya, dengan materi yang baru. Nanti kan di madrasahnya lebih bagus lagi ya. Jadi Ya. untuk target pelatihan ini karya yang Bapak buat itu diupload saja ya. Jadi akan kita lihat progresnya dan akan kita hargai apapun. Mohon maaf nih Pak Iwan, kalau ibu-ibu yang mau munculkan wajah di video itu maskernya dibuka, nggak boleh ditutup, nggak dikenal. Ibu Madania, Ibu Fatmin, Ibu Kurnia Kusmawati Ismail. Kalau Pak Ishak mukanya nggak boleh seram kayak gitu, nanti siswanya pada takut itu. Ya, siap. Siap, Pak, siap. Pak Ishak pakai masker saja. Aduh. Apalagi Bu Liza itu serius dari tadi. Pak Senyum Anwar, dong. Pak Anwar nyantai tuh, dapat ngopi. Oke siap. Nanti mau dicoba dulu. Ya Pak Anwar, makasih. Pak Amran, makasih. Tertibkan dulu ya Pak Ibu ya. Makasih banyak atas semangatnya. Kami yang terima kasih. Kita ketemu besok pagi ya. Nanti ada Oke siap. Kebetulan lagi ada mau acara ini. Siap ya. Semoga. Thank you. semuanya. Thank you Pak Iwan. Semuanya. Dadah. Ya. Oke, sampai jumpa. Jos, dua tangan. Jos, dua tangan. Siap. Panai tutup doa, Panai. Doa. Oke, yang paling pertama terima kasih untuk Pak Iwan yang telah memberikan materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita menutupnya dengan doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih. Selamat siang Untuk hari ini. semuanya. Oke. Selamat siang, salam sehat selalu. Tuhan Nah, memberkati. mohon jilid ya.